Eksitasi generator adalah satu penemuan di bidang listrik yang sangat penting bahkan sampai saat ini. Salah satu yang sangat menentukan keandalan sistem dari generator listrik. Saya, Syauqi, bersama Training Center Syauqi akan membahas sistem eksitasi generator. Langsung saja, kita nanti akan membahas 3 bab ini. Ada konstruksi generator, ada teori eksitasi, dan juga jenis-jenis eksitasi. Untuk konstruksi generator, seperti kita tahu, generator itu yang paling simpel memiliki 2 komponen saja, yaitu stator dan rotor. Di mana stator atau bagian yang diam itu biasanya bisa diisi kumparan seperti ini. Kok biasanya? Memang ada yang nggak biasa. Benar, jadi ada posisi di stator ini diisi kumparan, ada diisi medan magnet atau permanen magnet gitu. Nah, ada rotor yang merupakan bagian generator yang berputar ini. Nah, setiap stator dan rotor bisa memiliki fungsi yang berbeda pada generator yang jenisnya berbeda pula. Nah, di sini stator dan rotor dapat berfungsi sebagai satu medan magnet atau field. Kalau di sini contohnya adalah rotor. Dia di sini ada warna merah dan biru, itu menggambarkan permanen magnet. Kemudian ada fungsi sebagai armatur atau jangkar. Fungsinya adalah untuk memotong medan magnet. Supaya apa? Supaya timbul gaya gerak listrik atau kita ambil tegangannya di sini. Kalau di sini ya. Jadi di sini, di gambar ini, rotor sebagai medan magnet, kemudian untuk stator sebagai armatur. Memang ada konstruksi yang lain? Tentu saja ada. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini untuk statornya, dia disusun dari permanen magnet. Berarti untuk statornya, dia sebagai medan magnet. Dan untuk rotor, dia dari kumparan. Terus kemudian kita bisa mengambil tegangan dari kumparan ini. Caranya melalui slip ring. Ini putar ya, mengikuti rotor. Dan ada karbon brush. Dia konduktif, terhubung ke slip ring, dia diam. Nah, kita bisa mengambil listrik dari sini. Itu untuk konstruksi berikutnya. Nah, yang ketiga ada konstruksi dua-duanya, baik itu rotor maupun stator, dia adalah dari kumparan. Kemudian pertanyaan, manakah yang medan, manakah yang armatur? Dua-duanya bisa. Itu. Padahal kan syaratnya kan hanya ada 3. Syarat apa? Pembangkitan listrik. Ada magnet, ada kumparan atau penghantar, ada perpotongan. Magnet itu bisa, tadi ada rotor, ada stator yang terdiri dari permanen magnet. Yang ini. Kemudian untuk statornya itu yang ini juga dari kumparan, dua-duanya kumparan. Ini mana magnetnya? Bisa di posisi rotor, bisa di posisi stator pastinya. Karena memang konstruksi ini untuk sistem eksitasi tadi yang akan kita bahas. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas di bagian bab 2 tentang teori eksitasi ini. Nah, tadi kan ada kumparan, magnet, dan ada perpotongan. Ya, penghantar, ada magnet, ada perpotongan. Kemudian untuk sistem eksitasi ini, definisinya adalah sistem yang mengatur listrik searah. Ya, listrik satu arah. Bukan bolak-balik ya, tapi satu arah. Listrik satu arah yang diberikan ke salah satu kumparan. Untuk apa? Untuk bangkitnya medan magnet. Oke, saya ulangi. Pengaturan atau sistem yang mengatur listrik satu arah yang diberikan kepada salah satu kumparan untuk membangkitkan kemagnetan. Kemudian, satu generator itu dapat menghasilkan energi listrik dengan besar tegangan keluarannya bergantung pada besar arus eksitasi. Didapat dari rumus ini. Nah, di sini epsilon atau gaya gerak listrik.
Dia dihasilkan dari apa? Kumparan, magnetnya, besarnya istilahnya kumparan. Ini jumlah kumparan ya, jumlah lilitan, sorry. Jumlah lilitan, magnet, besarnya kumparan, kemudian sudut dari pergeseran putar itu, ini putaran ini, dan sin omega t itu adalah kecepatan putarnya. Jadi seberapa cepat dia berputar. Berarti kalau kita lihat dari rumus itu, semakin banyak lilitannya, semakin besar listrik yang dapat dihasilkan. Semakin besar kemagnetannya, semakin besar pula listrik yang dihasilkan. Kemudian semakin besar dimensi kumparannya, atau rotor atau statornya, itu bisa membuat listriknya juga meningkat. Posisi sudut, nah di sini kalau dilihat di teori listrik, nah situ silahkan. Ketika sudut rotor ini, dia posisinya mendekati sudut, mendekati posisi apa ini namanya stator, di situ listriknya paling kuat. Ketika dia vertikal, itu paling lemah atau 0. Dan untuk sin omega t adalah kecepatan. Makin cepat berputar, makin besar listrik yang dihasilkan. Kemudian di sini sistem eksitasi digunakan pada generator yang stator dan rotornya berupa kumparan. Dan yang terakhir, arus eksitasi bisa diberikan pada rotor atau stator generator, tergantung dari desain generator tersebut. Nah, ini salah satu kelebihan dari eksitasi generator ini adalah kita bisa mengatur besarnya tegangan dengan cara mengatur besarnya arus eksitasi untuk mengatur magnet tadi ya. Memangnya kita nggak bisa mengatur lewat putaran saja? Jawabannya adalah bisa. Tapi efeknya nanti adalah frekuensi yang tidak sesuai dengan standar. Standar di tempat kita kan 50 Hz. Kalau putarannya kita tambah, nah itu frekuensinya bisa di luar 50 Hz tadi. Frekuensi atau RPM-nya kita kurangi, frekuensinya bisa turun. Dan itu bisa merusak komponen elektronika. Lanjut, tadi sudah diberitahukan bisa diberikan pada rotor atau stator. Kalau diberikan pada stator seperti ini power supply DC, entah itu dari AVR atau power supply atau baterai, masuk ke sistem sini ada, bukan sistem, kumparan stator. Nanti kumparan stator akan menghasilkan magnet. Jadi magnet konstan gitu ya. Setelah itu bagian rotor akan bangkit listrik di bagian rotor keluar di terminal outgoing-nya. Nah, ini rangkaian konfigurasi ini ekuivalen dengan konfigurasi seperti ini. Jadi seolah-olah statornya itu menjadi magnet permanen. Seolah-olah. Oke. Kemudian gambar berikutnya, kalau rotornya diberi arus eksitasi. Nah, di sini power supply DC masuk ke rotor, maka rotornya ini nanti akan menjadi magnet. Kemudian stator terminal outgoing, keluar listrik. Gitu. Berarti kalau yang tadi bagian armaturnya yang berputar, kalau yang ini bagian magnetnya yang berputar. Rangkaiannya ekuivalen dengan gambar yang ini. Berarti rotornya itu seolah-olah seperti dari permanen magnet. Ini untuk teori. Berikutnya kita ke jenis-jenis eksitasi, di mana kita sudah membahas brushless excitation ada 2 tipe. Ada yang self sama PMG. Videonya ada di bawah di deskripsi ya. Kemudian ada brush excitation. Itu belum dibahas di video ini, per tanggal Sauki upload ini sepertinya belum ya. Di next time mungkin akan dibahas juga. Ini akan dibahas brushless excitation, yang lain juga akan dibahas. Capcus ke brush excitation. Ini adalah untuk generator, yang mana generator itu menggunakan sikat arang. Ya namanya juga brush excitation ya. Dimana di sini main rotor akan terhubung ke sikat arang, ke slip ring dulu. Kemudian slip ring nempel dengan sikat arang untuk menghubungkan bagian berputar ini dengan bagian yang diam. Kemudian yang main stator sebagai terminal outgoing.
Dimana di sini kenapa disebut separated excitation unit? Karena memang eksitasinya itu terpisah dari generator ini. Dari mana? Dari baterai atau dari aki. Menyuplai ke AVR sebagai power supply. Kemudian AVR akan sensing tegangan output. Setelah itu, setelah dibaca dan dapat makanannya, dia bisa bekerja mengatur eksitasinya mau dinaikkan atau diturunkan, gitu. Oke, selanjutnya ada namanya untuk masih di brush excitation, itu adalah self excitation generator. Kalau yang tadi terpisah karena dari baterai, sekarang sumbernya dari sini, tetap dari generator utama. Yang membedakan hanyalah power supply-nya. Terkadang power supply-nya ada langsung dari sini, ada juga yang ada semacam apa ya, auxiliary winding atau kumparan tambahan. Kumparan tambahan yang terpisah dengan kumparan utama sebagai power supply dari AVR. Itu. Yang berikutnya ada apa? Oh, sudah habis, tinggal brushless. Ini sudah dibahas tentang self excitation. Kemudian flow-nya otomatis ya dari sini ya. Yang awal itu adalah dari exciter stator. Kemudian nanti lanjut ke sini, rotor disearahkan oleh rectifier masuk ke main rotor jadi magnet, dipotong oleh main stator, timbul GGL di bagian terminal outgoing, terus lanjut ke AVR sebagai power supply dan sensing untuk sebagai makanan AVR dan untuk membaca listriknya itu mau dinaikkan atau diturunkan tegangannya ya. Ini yang berikutnya adalah auxiliary winding. Ini mirip seperti self, tapi di situ kumparan tambahan yang digunakan sebagai power supply. Kalau yang tadi itu kumparan utama langsung masuk ke sini. Mungkin ada penyesuaiannya berupa transformer. Kalau misalkan ada, itu ya. Nah ini power supply-nya dari kumparan tambahan untuk sensing dan outputnya itu sama dengan self excitation. Oh ya, fungsinya apa kok pakai auxiliary winding? Ini adalah supaya power supply dari AVR itu lebih andal, tidak mudah mengubah performa dari atau mengganggu performa dari AVR. Kalau yang tadi itu karena sistemnya dari sini power supply-nya, ketika sistem ada gangguan di sini nanti akan sangat mudah terganggu. Kemudian di sini untuk PMG excitation di sini alurnya sedikit berbeda ya dengan yang self excitation ataupun winding, auxiliary winding, sorry. Nah, kalau di sini memang ada sisa kemagnetan untuk exciter statornya, tapi di sini langsung ada permanen magnet. Jadi ketika diputar langsung muncul tegangan, memberikan supply ke AVR, kemudian dapat bekerja langsung memberikan ke exciter stator. Kalau dilihat jalurnya sih harusnya dari sini langsung ke AVR. Kalau ini kan harus dari sini, lewat sini, lama gitu ya. Untuk memberikan itu, sensingan ke AVR. Jadi ini belum bekerja, dia sudah membaca bahwa di sini masih 0. Makanya AVR langsung menaikkan tegangan. Oke, itu untuk sistem PMG excitation. Jadi untuk self tadi, dia supply-nya dari main stator. Kalau untuk PMG supply-nya dia dari permanen magnet ini, komponen tambahan yang ada di belakang ini. Berikutnya ada yang mungkin cukup asing, bagi saya juga asing ini ya, ini komponen ini. Jadi komponen ini yang generator, di mana rotornya ini tipenya adalah sangkar bajing atau squirrel cage. Biasanya ini motor induksi ya. Itu dia bisa digunakan sebagai generator kalau di bagian auxiliary winding atau salah satu kumparannya itu digabungkan ke kapasitor. Secara teori, arus dari kapasitor itu adalah mendahului dari tegangan. Sifat itulah yang digunakan nanti untuk membangkitkan kemagnetan yang ada di bagian rotor, sehingga nanti kemagnetannya bisa menginduksi kumparan yang di stator dan muncul tegangan di outgoing line. Di video berikutnya, yang Sauki juga nggak tahu kapan,
Nanti akan dibahas tentang prinsip kerja dari kapasitor excitation. Oke ya, itu saja untuk untuk sistem eksitasi generator. Saya berharap materi ini bisa membantu proses belajar maupun proses kerja dari rekan-rekan semuanya. Jika ada pertanyaan atau kritik, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, entah itu sengaja atau tidak, gitu ya. Sampai jumpa pada konten atau video berikutnya.